Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Bye.
Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari Minggu lagi Tuhan, kami dapat kesempatan lagi untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Baik setiap kami boleh ada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, itu tidak menjadi batasan kekuasaan-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, lawan kami semuanya yang ada pada saat ini, yang mau beribadah bersama-sama kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Datanglah ke bait.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Biarlah kita siapkan hati kita. Kita mau selalu percaya kepada Tuhan. Dan kita mau selalu percaya akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian mengatakan, saat ku tak melihat jalanmu, Rencanamu, namun
Tuhan. Dalam setiap apa yang kami hadapi, kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, Kau yang menguatkan setiap hati kami, Kau yang meneguhkan setiap hati kami ya Tuhan. Biar di dalam setiap kehidupan kami, di setiap langkah kehidupan kami Tuhan, hati kami boleh teguh, tetap percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa, sedang kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Bapa, Kau yang meneguhkan kami lagi Tuhan lewat firman-Mu, Kau yang menguatkan kami kembali lewat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu lah yang menjadi satu-satunya penopang kehidupan kami. Biar firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hati kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau yang mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kesempatan yang indah ini, kita boleh bersama-sama berbuat ibadah, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang melihat, mendengar secara online. Hari ini Minggu 25 Oktober 2020. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci penentu jalan kehidupan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal Soleman (27) ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita bandingkan dengan Amsal Soleman pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Allah mengatakan bahwa kita perlu menjaga hati kita, karena hati itu memiliki peranan dan kunci penentu jalan kehidupan kita maupun iman kita. Coba kita baca satu ayat lagi, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi penting Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, menjaga hati kita, karena itu akan menentukan jalan kehidupan kita, bahkan iman kita. Memang kalau dunia, menurut dunia, yang menentukan jalan kehidupan kita adalah kecerdasan intelektual kita. Tetapi firman Allah mengingatkan kita supaya kita menjaga hati, karena itu menjadi penentu jalan kehidupan dan iman kita. Penting sekali untuk menjaga. Kalau dunia yang dijaga itu, yang menurut dunia yang penting yang dijaga itu adalah
harta milik, ya, aset, ya, kesehatan, ya, anak-anak kita, suami kita, istri kita, ya, pikiran kita dan lain-lain, saudara-saudara dan sebagainya. Memang itu penting, ya, layak dilindungi dan diproteksi. Tapi firman Allah mengatakan ada yang lebih penting lagi, ya, untuk menjaga, ya, hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini pusat, ya, pengendalian kehidupan kita, ya, perkataan, tindakan kita itu dari hati, ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ini terrefleksi dalam ucapan dan tindakan kita, ya. Dikatakan bahwa terpancar, ya, seperti sumber, ya, mata air, ya. Bisa sumber itu mengeluarkan hal-hal yang baik, bisa juga mengeluarkan, ya, yang kotor. Bapak Ibu saudara-saudara, kita perlu menjaganya, ya, menjaga, ya, dengan segala kewaspadaan. Waspada, ya, hari-hari ini kita khusus di KAI perlu waspada karena musim hujan, ya. Biasanya, ya, kata waspada itu siap siaga, ya, berjaga-jaga, ya, berhati-hati, ya. Begitu juga dengan hati kita, ya, menjaganya dengan kewaspadaan, dengan berhati-hati, ya, dengan bersiap siaga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, karena banyak pengaruhnya, ya, bisa dari, ya, eksternal, dari luar, ya, hati kita, maupun yang dari dalam, ya, internal, ya. Orang bisa hatinya sakit, ya, dari luar, ya, misalnya seperti virus, ya, Ebola itu dari binatang, bisa juga dari dalam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa begitu penting, ya, kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena saya katakan tadi, itu menentukan, firman Allah katakan menentukan jalan kehidupan kita dan iman kita. Kalau kita lalai, ya, hati kita tercemar, saudara-saudaraku yang kasih, ya, berbahaya sekali, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Karena hati ini sumber kejahatan. Perlu kita menjaga dan senantiasa memeriksanya, saudara-saudara. Memang benar hati itu tidak pernah berbohong, tapi dia bisa menyuruh kita untuk berbohong. Hati itu tidak membunuh, tetapi dia bisa, ya, dari niat hati itu menyuruh, ya, tangan dan lain untuk melakukan kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Coba kita melihat, ya, Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Dari ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala
pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan bahwa hati itu pusat masalah. Sebab itu tadi firman Tuhan mengingatkan kita penting menjaga dengan segala kewaspadaan. Karena dia itu pusat ya masalah. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dia sumber kejahatan. Dari hati timbul pikiran jahat, niat. Ya. Membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan coba kita bandingkan Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran. Jadi ya, pikiran itu ya, dari hati. Apa yang kita pikirkan itu dari hati. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita perlu menjaga. Ya. Karena hati itu ya, pusat permasalahan, ya, sumber kejahatan. Dan dikatakan juga Markus pasal 6 ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mengapa kita perlu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, segala kewaspadaan? Karena hati kita bisa menjadi degil. Ya. Degil itu bahasa Indonesia itu keras kepala. Ya. Kepala batu. Ya. Dibicarakan masih saja saudara-saudara yang kasih, ya, masih melakukan. Itu orang yang keras kepala, ya, kepala batu. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu prosis itu poros, itu artinya batu yang keras, luar biasa karena dilapisi dengan lapisan yang keras. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perlu dijaga karena hati kita itu bisa membatu, ya, memerintahkan, ya. Lantas kita baca lagi Yeremia pasal yang ke-17. Hati itu licik saudara-saudara, bisa menipu kita. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada pepatah katakan lautan, ya, bisa orang apa? Mengira-ngira, ya, berapa meter. Tapi hati seseorang, siapa tahu, saudara-saudara. Saudara bisa tahu hati saya? Belum tentu. Saya bisa tahu hatinya timbul? Tidak tahu.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan diri kita sendiri kadang-kadang kita tidak mengetahui. Hati kita nggak tahu apa alasannya, kadang-kadang kita menjadi begitu cemas. Kadang-kadang kita menjadi sedih, saudara-saudara. Nah itu, saudara-saudara, perlu dijaga hati kita ini, saudara-saudara. Ya, perlu dijaga. Coba kita baca lagi Ayub pasal yang ke-5. Ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri. Berbahaya sekali. Ya. Kalau kita lalai, bukan saja tadi bisa mencemarkan kita dapat menyimpang dari jalannya Tuhan. Ya, bisa saja menipu kita, tetapi juga saudara-saudara bisa membahayakan kita, membinasakan kita. Kalau kita tidak menjaga, kalau membiarkan hati kita sakit hati, ya, membiarkan kekecewaan, ya, dendam kita, saudara-saudaraku, akan menghancurkan kita. Ya. Dikatakan tadi, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Ayub pasal 5 tadi. Ya. Ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan. Kita harus jaga, Bapak Ibu, hati kita ini dari sakit hati. Ya. Karena tadi sumber kehidupan seperti mata air. Kalau sumbernya mengeluarkan yang kotor, maka semuanya yang dikeluarkan itu kotor, saudara-saudara terima. Ya. Coba kita baca lagi Mazmur 107. Ayat yang ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan. Mengapa sakit hati? Karena dosa, karena kesalahan-kesalahan. Bisa juga saudara-saudaraku iri hati. Jadi ya, di mana ketika kita reaksi daripada kita melihat orang lebih sukses, lebih pandai, mungkin lebih cantik, lebih punya segala-galanya, saudara-saudara, kita iri. Saudara-saudara yang kasih, ya. Jadi berbahaya sekali, ya, kalau kita lalai. Kalau kita biarkan ya hati kita ya tercemar, ya, membiarkan hati kita ini ya sakit, saudara-saudara, berbahaya sekali. Coba kita bandingkan lagi satu ayat Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12
ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi sumber ya, segala apa yang kita katakan, tindakan kita itu dari hati, saudara-saudara. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pendaraannya yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, jadi dia ya semua ya perkataan ya, kita itu dari hati kita. Jadi kalau sumbernya kita jaga, hati kita jaga, tentu perkataan-perkataan kita juga yang keluar yang baik. Saudara-saudara yang kasih, yang membangun ya, yang memberkati saudara-saudaraku yang kasih ya. Puji Tuhan ya, Tuhan tolong kita semua, karena kalau kita menjaga hati kita, itu menentukan jalan kehidupan iman kita ya. Tadi 1 Timotius katakan, Timotius 1 ayat yang ke-19, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, dan karena itu kandas imannya. Tapi kalau kita memperhatikan, menjaga hati kita tetap di dalam kemurnian sesuai dengan ya, firman Tuhan, saudara-saudara yang kasih, kita tahu bahwa Tuhan telah menyucikan, menguduskan kita dengan kuasa darahnya. Tapi perlu kita menjaga juga ya, supaya tetap murni ya, tetap kudus, saudara-saudara, supaya iman kita bertambah. Kalau kita sebagai orang percaya hidup berjalan dengan iman, tentu kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan ya. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Iman kita kalau seperti sebiji sesawi saja, luar biasa kita melakukan perkara-perkara yang besar kalau kita menjaga hati. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita, iman kita juga kandas. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita tidak melihat perkara-perkara yang besar terjadi di dalam kehidupan kita ya. Perlu Bapak Ibu ya, kita menjaga hati. Kita sudah lihat alasan-alasannya tadi. Karena hati itu sumber ya, kejahatan itu ya. Dia juga bisa mencemarkan ya. Sekarang coba kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, supaya ya, hati kita terbebas, supaya hati kita terjaga terus. Bagaimana kita melihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang pertama ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus jangan bebaskan hati kita dari balas dendam ya, membalas ya. Tapi melepaskan roh pengampunan ya. Yang kedua, ayat 16, bersukacitalah senantiasa ya,
hati kita harus dipenuhi dengan sukacita. Sukacita Tuhan itu melimpah, menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, bebaskan hati kita, ya saudara-saudara, dengan sukacita daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, penting sekali saudara-saudara. Ya, kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita, tentu kelihatan tindakan kita. Kita akan bersukacita. Kalau hati kita dipenuhi dengan tadi semua kejahatan, iri hati, saudara-saudaraku, maka tindakan kita tidak ada sukacita. Ya, saudara-saudaraku yang kasih. Terus ayat yang ke-17, ya, kita bebaskan hati kita untuk senantiasa berkomunikasi, menjadi tempat komunikasi, ya, berhubungan dengan Tuhan, tetap berdoa, saudara-saudara yang kasih, ya, ya, menjadikan, ya, membebaskan hati kita untuk dapat berkomunikasi, ya, berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kita senantiasa, ya, hati kita tahu mengucap syukur. Ya, orang yang tahu mengucap syukur, dia percaya kepada Tuhan. Ya, orang beriman adalah orang yang tahu mengucap syukur karena dia punya keyakinan akan Tuhan. Ya, Tuhan yang akan, ya, mengerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita hadapi, saudara-saudara yang dikasih, bebaskan hati kita untuk selalu mengucap syukur. Jangan biarkan dia, ya, bersungut-sungut. Ya, jangan biarkan hati kita, ya, bersungut-sungut, ya, tetapi bersukacita. Ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa. Ya. Tentu kita mau menjaga hati kita menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Ya. Hati kita, ya, di dalam kekudusan, kesucian, ya, tentu karena terpelihara oleh firman Allah yang senantiasa kita taruh di dalam hati kita, saudara-saudara. Ya, karena kita merenungkan, ya, sehingga mengakibatkan saudara-saudara yang kekasih, kalau kita menjadi tempat yang layak, membebaskan hati kita menjadi tempat yang layak bagi Tuhan, hati kita di dalam kesucian, kekudusan, maka akan terpancar, ya, kehidupan kita itu kebahagiaan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, kita senantiasa, saudara-saudaraku, 1 Timotius 1 ayat 9 itu, iman kita akan bertumbuh. Ya, kalau hati nurani kita tetap murni, iman kita tetap bertumbuh. Tapi kalau hati nurani kita tidak murni, iman kita kandas, katanya. Ya. Hancur. Tapi kalau kita, ya, senantiasa hati kita itu murni, tempat yang layak bagi Tuhan,
melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu tersimpan di dalam hati kita. Ya. Roh Kudus menguasai hati kita. Ada kuasa darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan, maka mengakibatkan kehidupan kita, jalan kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan. Tuhan menolong kita, jemaat Tuhan. Biarlah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena itu menentukan jalan kehidupan dan iman kita. Kita akan melihat, kalau terjaga terus, kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan akan terjadi, karena iman kita terus bertumbuh berkembang, karena hati kita yang terjaga itu tidak tercemar, dan kita akan mengalami kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Engkau mengingatkan lagi kepada kami semua lewat kebenaran firman Tuhan, untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena itu menjadi kunci penentu dalam kehidupan kami. Karena apa yang ada di dalam hati kami keluar, terpancar lewat tindakan ucapan kami. Kami sudah mengetahui lewat kebenaran firman Tuhan betapa hati kami penuh dengan masalah, penuh dengan kelicikan tipu muslihat. Seringkali kami juga tidak mengerti. Seringkali membuat kami menyimpang daripada Engkau. Seringkali kami melakukan hal-hal yang keliru dan salah. Sebab itu kami harus menjaga hati kami. Kami mau lepaskan roh pengampunan. Kami mau penuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Kami mau jadikan tempat kami selalu bersekutu dan komunikasi dengan Allah, menjadi tempat yang layak untuk Engkau tinggal di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena kuasa darah-Mu, karena firman Allah yang tersimpan, karena ada Roh Kudus yang menguasai hati, sehingga kami boleh melihat jalan kehidupan kami penuh dengan kebahagiaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bukan membawa kami kepada kehancuran dan kebinasaan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tolong kami
Tolong kami hamba, tolong seluruh jemaat, supaya kami dapat menjaga hati kami dengan segala kuasa. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Kami hamba di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidup, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha daripada jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperhatikan secara khusus yang hari di kebenaran firman, melihat perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kami. Juga buat bangsa dan negara kami berdoa. Buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, seluruh jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa supaya mereka mempunyai hati yang taat, mencari Engkau, tunduk kepada Engkau. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dari surga, memimpin bangsa dan negara kami yang tercinta, hadapi masalah hari-hari ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami secara ekonomi. Juga Tuhan sembuhkan mereka yang terpapar dengan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kesembuhan yang terjadi buat bangsa dan negara kami. Buat pulihkan semua kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami semua, karena ada Tuhan yang menolong kami. Kami ucap syukur atas itu. Mari kita mengangkat kedua tangan. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.